Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini ingin mempresentasikan tentang kolaborasi yang berjudul bekerja sama dengan orang yang berbeda agama. Di kehidupan sehari-hari, kita tidak hidup sendiri. Kita bertemu banyak orang di sekolah, di masyarakat, bahkan di dunia digital. Tidak semua orang memiliki keyakinan yang sama dengan kita. Ada berbeda agama, budaya, cara berpikir, sampai sampai gaya hidup. Sebagai seorang muslim, muncul pertanyaan penting. Bolehkah kita bekerja sama dengan orang yang berbeda agama? Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memberikan jawaban yang jelas dan seimbang. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Ayat ini menjadi dasar penting dalam Islam bahwa Islam tidak melarang hubungan baik dengan non-muslim selama mereka tidak memusuhi atau memerangi umat muslim. Artinya, dalam kehidupan sosial kita diperintahkan untuk tetap menjaga hubungan baik, bersikap adil dan berbuat kebaikan. Namun, di sisi lain kita juga tetap menjaga akidah dan prinsip keimanan. Materi ini akan membantu kita memahami bagaimana menjadi muslim yang teguh dalam iman, baik dalam interaksi dan profesional dalam kerjasama. Dalam Islam ada beberapa prinsip utama dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda agama. Pertama, Islam adalah agama rahmat. Islam datang untuk membawa kebaikan bagi semua manusia, bukan hanya untuk muslim saja. Rasulullah SAW pun hidup berdampingan dengan berbagai kelompok masyarakat di Madinah, termasuk yang berbeda agama. Kedua, tidak ada paksaan dalam agama. Allah berfirman, tidak ada paksaan dalam agama. Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Ini menunjukkan bahwa Islam menghormati pilihan keyakinan setiap manusia. Ketiga, keadilan adalah kewajiban. Seorang muslim harus tetap adil kepada siapapun, bahkan kepada orang yang berbeda keyakinan. Dan yang terakhir, menjaga akidah adalah prioritas. Walaupun kita berinteraksi dan bekerja sama, akidah tidak boleh dikompromikan. Jadi prinsipnya, baik dalam hubungan tegas dalam keyakinan. Walaupun Islam membolehkan kerjasama, tetap ada batasan yang harus dijaga. Pertama, tidak mencampur adukan akidah. Kita tidak boleh mengikuti ibadah agama lain atau mencampur ajaran. Contoh, ikut ritual agama lain kita tidak boleh melakukan, dan juga mengakui semua agama sama dalam akidah. Kedua, tidak mendukung hal yang bertentangan dengan Islam. Jika suatu kerjasama mengarah pada kemaksiatan, ketidakadilan, dan pelanggaran syariat, maka kita wajib menolaknya. Ketiga, tidak kehilangan identitas sebagai muslim. Sebagai muslim, kita tetap menjaga sholat, menutup aurat, dan menjaga adab. Keempat, tidak terpengaruh hingga meninggalkan prinsip. Kerjasama bukan berarti ikut arus. Intinya, kerjasama boleh, tapi prinsip tetap nomor satu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haji. Nah, yang ketiga ini nilai dalam interaksi. Dalam berinteraksi dengan siapapun, termasuk yang berbeda agama, Islam mengajarkan nilai-nilai utama, yaitu adil, ihsan, profesional. Dari tiga nilai ini, contoh-contohnya adalah yang pertama menilai teman pada pekerjaannya dan tidak diskriminatif. Yang kedua, membantu teman tanpa balasan. Yang ketiga, tepat waktu dan menyelesaikan tugas dengan baik. Seorang muslim harus dikenal sebagai orang yang percaya dan yang bisa diandalkan. Keempat, bentuk kerjasama yang diperbolehkan. Islam sangat terbuka dalam hal kerjasama, ya sosial dan kemanusiaan. Berikut contoh yang kerjasama yang diperbolehkan adalah kerjasama dalam pendidikan, kerjasama dalam kegiatan sosial, kerjasama dalam pekerjaan, dan kerjasama yang tidak bermanfaat. Dari keempat ini, contoh-contohnya adalah diskusi kelompok, proyek sekolah, bakti sosial, donasi, dan tugas organisasi, event sekolah, membantu korban bencana, dan menolong orang sakit. Prinsipnya adalah selama itu kebaikan dan tidak melanggar syariat, itu bisa dibilang diperbolehkan. Sikap yang harus dikembangkan sebagai orang muslim, yang pertama adalah toleransi, terbuka, empati, dan percaya diri dalam identitas dan komunikatif. Sikap ini akan membuat kita mudah diterima, dihargai, dipercaya, dan bisa diandalkan. Sebagai pelajar muslim yang tinggal di asrama, kalian sedang dilatih bukan hanya untuk pintar secara akademik, tapi
tetapi juga matang secara sosial dan spiritual. Kita harus mempunyai kemampuan untuk bekerja sama, menghargai, serta berprinsip adalah bekal yang sangat penting. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 mengajarkan kita bahwa Islam tidak mengajarkan kebencian, melainkan Islam mengajarkan kebaikan dan keadilan. Maka jadilah muslim yang teguh dalam akidah, teguh dalam sikap, profesional dalam tindakan. Karena dari situlah kita bisa menebar kebaikan dan bisa membuat dunia ini dengan lebih damai. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.